Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin membahas suatu topik yang sangat menarik, yaitu mengenai menyimak wawancara. Video pembelajaran ini diperuntukkan untuk jenjang SMP. Sebelum kami melanjutkan topik pada video kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sofi Hidayat Mutia dengan NIM akhir 109. Perkenalkan, saya Happy Gisela Kamelia dengan NIM 250200741115. Perkenalkan, nama saya Rama Evelina Tina Putri dengan NIM 25020024246. Baik, dalam presentasi kali ini kita akan membahas 3 pokok utama. Yang pertama, apa sih menyimak itu? Yang kedua, apa menyimak wawancara itu? Dan yang ketiga, yaitu analisis strategi menyimak wawancara yang baik dalam video yang disajikan. Mari kita simak video pembelajarannya. Menyimak adalah suatu proses aktif, selektif, dinamis, dan reseptif untuk memahami, menginterpretasi, dan mengevaluasi pesan atau informasi yang disampaikan oleh pembicara. Proses aktif menyimak bukan sekedar mendengar, menerima bunyi secara pasif, tetapi melibatkan pengerahan perhatian, pikiran, dan bahkan emosi untuk memahami makna. Tujuan menyimak. Tujuan menyimak yang pertama yaitu menangkap, memahami, atau menghayati pesan, ide, dan gagasan dalam bahan simakan, yang berarti berfokus pada penyerapan informasi utama atau konten yang disampaikan oleh pembicara. Yang kedua, mendapatkan, menganalisis, dan mengevaluasi fakta, artinya menekankan pada aspek kritis dan analitis dari proses menyimak, terutama dalam konteks akademik, profesional, atau berita. Yang ketiga, mendapatkan inspirasi dan menghibur diri. Tujuan ini berfokus pada manfaat pribadi dan psikologis dari kegiatan menyimak. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berbicara. Menyimak berfungsi sebagai masukan atau input yang esensial untuk meningkatkan keluaran kita dalam berbicara. Ciri-ciri penyimak yang baik. Seorang penyimak yang baik memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki fokus penuh, memberikan perhatian penuh tanpa terganggu oleh faktor internal ataupun eksternal. Yang kedua yaitu sikap terbuka, mampu menunda penilaian dan menerima gagasan yang berbeda tanpa langsung menghakimi atau menyela. Yang ketiga yaitu memahami pesan, tidak hanya menangkap kata-kata tetapi juga memahami makna, emosi, dan maksud di balik pesan yang disampaikan. Yang keempat yaitu komunikasi nonverbal positif, menunjukkan bahasa tubuh yang mendukung seperti kontak mata, anggukan kepala, dan postur tubuh yang menunjukkan minat. Yang kelima yaitu memberi umpan balik yang tepat, yaitu mampu memberikan respon yang menunjukkan bahwasannya pesan telah diterima dan dipahami. Misal dengan meringkas atau mengajukan pertanyaan klarifikasi. Yang keenam yaitu mencatat jika perlu, mampu memilih informasi penting dan mencatat tanpa kehilangan fokus pada pembicara. Cara yang dilakukan untuk menjadi penyimak yang baik. Untuk menjadi penyimak yang baik, praktikkan teknik menyimak aktif, yaitu yang pertama, siapkan diri, singkirkan semua gangguan, dan fokuskan perhatian pada pembicara. Yang kedua, yaitu perhatikan non-verbal. Amati bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan nada suara pembicara, karena ini seringkali mengungkapkan makna yang lebih dalam dari kata-kata. Yang ketiga yaitu tunjukkan minat. Gunakan isyarat nonverbal untuk meyakinkan pembicara bahwasannya kita sebagai pendengar telah mendengarkan dengan baik. Yang keempat yaitu menunda penilaian. Biarkan pembicara menyelesaikan terlebih dahulu gagasannya sebelum Anda merumuskan sanggahan atau kritik. Yang kelima yaitu klarifikasi atau refleksi. Ulangi atau ringkas kembali pesan pembicara dengan kalimat yang mudah dipahami untuk memastikan bahwasanya kita telah memahaminya. Yang keenam yaitu ajukan pertanyaan terbuka. Ajukan pertanyaan yang memancing informasi lebih lanjut, bukan hanya jawaban ya atau tidak. Selanjutnya, mengapa pembelajaran menyimak belum terlaksana dengan baik? Ada 4 alasan mengapa menyimak belum terlaksana dengan baik. Yang pertama yaitu anggapan dan persepsi yang keliru. Ada anggapan umum bahwa menyimak hanyalah proses pasif, yaitu sekedar mendengar atau proses fisik, bukan keterampilan aktif yang membutuhkan pelatihan atau proses psikologis. Hal ini menyebabkan keterampilan menyimak jarang diajarkan secara mendalam. Yang kedua, tantangan dari pihak guru atau pendidik.
Guru mungkin tidak memiliki pelatihan yang memadai tentang bagaimana merancang kegiatan menyimak yang menarik, otentik, dan efektif yang melatih pemahaman kritis dan evaluatif. Yang ketiga, kendala di pihak siswa atau peserta didik. Siswa mungkin kurang termotivasi jika bahan simakan dianggap membosankan, terlalu sulit, atau tidak relevan dengan kehidupan mereka. Yang keempat, masalah metodologi pembelajaran. Pembelajaran menyimak seringkali hanya dilakukan melalui metode dengarkan dan catat, atau dengarkan dan jawab pertanyaan, yang tidak melatih tujuan menyimak yang lebih tinggi seperti analisis dan penghayatan. Manfaat menyimak yang efektif memberikan banyak manfaat, diantaranya yaitu peningkatan pemahaman, memperoleh informasi pengetahuan dan pemahaman yang akurat dari berbagai sumber. Selanjutnya yaitu membangun hubungan, memperkuat hubungan interpersonal dan profesional karena orang merasa dihargai dan didengarkan. Yang selanjutnya yaitu pencegahan kesalahan, menghindari kesalahan komunikasi, salah interpretasi, dan kesalahan kerja akibat informasi yang tidak dipahami dengan benar. Selanjutnya yaitu ada peningkatan keterampilan berbicara. Dengan menyimak orang lain, kita belajar tentang cara mengorganisasi pikiran dan menyampaikan pesan secara efektif. Selanjutnya yaitu peningkatan empati, membantu kita memahami sudut pandang dan perasaan orang lain yang sangat penting dalam interaksi sosial. Selanjutnya yaitu ada pengambilan keputusan yang lebih baik. Informasi yang lengkap dan akurat yang diperoleh melalui menyimak menjadi dasar untuk membuat keputusan yang tepat. Apa sih wawancara itu? Wawancara adalah metode pengumpulan data secara langsung yang terstruktur atau semi-terstruktur, yang berupaya memperoleh informasi mendalam dari narasumber dengan meminimalkan distorsi atau bias. Macam-macam wawancara menyimak. Yang pertama ada wawancara informasi interview. Yang kedua ada wawancara konsultasi. Yang ketiga ada wawancara seleksi. Yang keempat ada wawancara diagnostik. Strategi menyimak wawancara yang baik. Menyimak dalam konteks wawancara, yaitu sebagai pewawancara maupun yang diwawancarai memerlukan beberapa strategi yang harus dimiliki. Yang pertama yaitu sebagai pewawancara. Dengarkan jawaban bukan hanya pertanyaan berikutnya. Fokuslah pada substansi jawaban responden untuk mengidentifikasi area yang perlu digali lebih dalam. Yang kedua yaitu identifikasi kata kunci. Tangkap istilah kunci, contoh, atau angka yang dapat digunakan sebagai titik tolak untuk pertanyaan berikutnya. Yang ketiga yaitu memastikan konsistensi. Perhatikan apakah ada ketidakjelasan dalam jawaban responden. Yang keempat yaitu menyimak nonverbal. Perhatikan tingkat kepercayaan diri, kejujuran, atau ketidaknyamanan responden melalui bahasa tubuh mereka. Yang kelima yaitu mencatat poin utama. Gunakan catatan singkat untuk merekam poin penting agar tidak lupa, tetapi pertahankan kontak mata. Selanjutnya yaitu untuk yang diwawancarai. Yang pertama yaitu dengarkan inti pertanyaan. Pastikan Anda benar-benar memahami apakah yang diminta oleh pewawancara. Jangan langsung menjawab jika masih ragu. Bisa meminta klarifikasi. Yang kedua yaitu simak nada dan penekanan. Perhatikan kata-kata yang ditekankan oleh pewawancara. Ini untuk menunjukkan fokus utama mereka. Yang ketiga yaitu menyimak yang berkaitan. Jawaban Anda dapat terhubung dan membangun kesinambungan dengan pernyataan atau pertanyaan sebelumnya. Yang keempat yaitu jeda singkat sebelum menjawab. Ambil jeda 1 atau beberapa detik setelah pertanyaan untuk memprosesnya, yang menunjukkan bahwa Anda menyimak dan berpikir sebelum berbicara. Aspek kebahasaan menyimak wawancara. Yang pertama, nada, yaitu kualitas suara yang menunjukkan emosi atau sikap pembicara atau responden. Yang kedua, irama, yaitu pola naik turunnya suara atau kecepatan bicara. Yang ketiga, tekanan, penekanan yang diberikan pada kata-kata atau frasa tertentu. Yang keempat, struktur, artinya susunan atau organisasi jawaban responden. Yang kelima, jeda dan pengucapan. Jeda dapat menjadi momen penting di mana responden sedang berpikir atau ragu. Yang terakhir yaitu intonasi, berarti perubahan pitch atau tinggi rendahnya suara secara keseluruhan. Aspek non-kebahasaan dalam menyimak wawancara. Yang pertama ada informasi dan ada suara narasumber. Yang kedua ada kecepatan bicara atau tempo. Yang ketiga ada volume suara. Yang keempat ada ekspresi wajah. Yang kelima ada gerak tubuh atau gestur. Yang keenam ada kontak mata. Yang ketujuh ada penampilan dan sikap narasumber. Yang kedelapan ada kondisi lingkungan. Yang kesembilan adalah kualitas media jika wawancara rekaman. Yang ke-10 adalah sikap penyimak.
Tujuan pembelajaran menyimak wawancara yaitu 1. Memahami informasi secara akurat. Yang kedua ada pengembangan kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga ada melatih fokus dan konsentrasi. Yang keempat adalah memahami cara komunikasi narasumber. Yang kelima ada pengembangan keterampilan mencatat. Yang keenam ada meningkatkan kemampuan menyimpulkan. Yang ketujuh ada melatih kemampuan berkomunikasi. Yang kedelapan ada menumbuhkan sikap apresiatif dan empati. Nah, selanjutnya untuk menguji pemahaman kalian mengenai menyimak wawancara, mari kita berlatih menganalisis strategi menyimak wawancara yang baik dan juga menganalisis apa saja aspek kebahasaan dan non-kebahasaan menyimak wawancara dalam video yang akan kami tampilkan setelah ini. Selamat menganalisis ya teman-teman. Anantaseta Reugra Abiraya atau Raya dan juga Nilu Putusariningsih atau Nilu ini jadi contoh ya Cing ya. Talenta yang begitu luar biasa mulai dari anak-anak ini justru bukan hanya fasih tadi bahasa Inggris tapi juga 14 bahasa 14 ya Cing. bahasa. Luar biasa. 6 bahasa itu dikuasai secara aktif katanya. Oke, kalau saya mungkin lebih dari 5 bahasa, Apa? salah satunya adalah bahasa kolbu. Bahasa kolbu ya, bahasa hati ya. Bahasa hati, Ya. oke. Nah, di sebelah saya ini ada Raya yang beberapa kali juara Olimpiade Matematika. Sementara ada Niluh nanti yang kita akan ngobrol juga menguasai sejumlah bahasa asing ya, Ya. sejak dari usia Raya muda. juga didampingi oleh Ibu Ajeng ya. Bu, kalau saya boleh nanya, Ibu berapa kali ikut Olimpiade? bukan, Cing. Ini Raya. Hadir ke sini buat untuk Ini ibunya menemani, mamanya Saya selalu di pikir ikut mana-mana. Olimpiade. Enggak ya, Bu ya. Iya. Ya, Raya. Raya udah ngitung aja. Oh iya, udah ngitung aja. Raya, jadi kamu sekarang kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4, itu hobinya emang dari kecil ini ngitung-hitungan atau diminta mama dari kecil nih, hitung Iya. misalnya hitung uang gitu misalnya. Sebenarnya pas misalnya kayak kelas 3 ikut lomba ternyata dilihat skornya mendapatkan skor yang bagus. Ya. Jadi ya mengetahui tentang kalau aku suka matematika gitu. Oh, oke. Jadi Iya. sebenarnya dari umur berapa sih, Bu, belajar matematika itu? Dan dari mana? Raya itu kan dunianya bermain ya. Ya. Jadi dari kecil itu sepertinya tertarik dengan angka-angka. Kayak kalau di mobil itu ada jam digital gitu, kita akan sampai jam berapa dia menghitung. Kalau saya belanja berapa gitu dia akan menghitung berapa. Itu dari jam saya- umur berapa tuh, Bu? Udah Dari 3 tahun. Waktu itu Ibu umurnya berapa? Kenapa naik? Siapa tahu ibunya jadi hitung-hitung juga. Ya. Saya mau hitung berapa perbedaan umur ibu sama umur Raya. Ya. Jadi dari 3 tahun memang dengan sendirinya udah tertarik sama angka-angka. Iya, dia senang yang kayak puzzle gitu. Terus menghitung-hitung sama sains. Oh, sama Dia sains. senang karena di daerah kan kami tinggal di dekat alam ya. Jadi dia suka main di sawah, dia lihat kepiting, dia belajar metamorfosis sama hitung-hitungan. Ya. Iya. Ini Raya lagi ngapain sih kita Iya, ngobrol ini aku lihat tuh tadi orang kita syuting aja nih, Cing ya. Ya. Ini tadi ngitung loh. 1 tambah 3 tambah 8 atau tambah berapa itu? Itu apa tuh? Iya tuh, coba boleh diunjukkan nggak sayang ke ini? Itu apa tuh? Ke kamera. Ini 1 3 9 2 5 3 2 5 artinya. Ini apa nih? Kamu lagi ngapain? Nambah-nambah atau gimana? Nambah-nambah. Nambah-nambah. Itu angka-angka apa itu? Segitu panjangnya. Karena Nggak tahu, asal tulis aja ya. Iya. Oke, coba sekarang kalau gitu aku gini deh, Cing. Aku mau coba ya sekarang aku sama ibu yang jadi jurinya, Cing Abdel versus Raya. Gimana? Apa ini? Tua-tuaan yang menang? Bukan. Apa? Tapi matematika coba dihapus dulu, Cing. Cing ini kan juga punya nih. Oke. Videonya ada ya? Ya. Ini aku mulai ya. Aku lihat dulu. Tadi aku udah bikin nih sama tim kreatif di sini. Oke. Udah siap ya? Cing, ini udah siap belum? Deg-degan. Ini kan ada musik nih, deg-degan nggak ya? Oke, ya udah. Oke, pertanyaannya ini di layar, tapi mungkin nggak kelihatan ya. Kelihatan aja. Oke, ini aku bacain ya. Ya, Oke. oke. Jadi ini adalah jumlahkan semua angka yang saya sebutkan. Nih, tuh. Oh ya, di sini. Siap ya? Oke. Di antara angka-angka di bawah ini berapa banyak rangkaian 2 angka yang harus Anda hapus agar angka yang tersisa berjumlah 178? Jadi dijumlahin berapa agar angkanya 178? Silakan. udah. Oke, iya, udah mulai, yuk. Ini lihat dari raut mukanya, ini Cing seperti menghayati sekali. Ayo, Cing. Waktunya berapa menit? Oke. Waktunya 15 detik lagi. 14, 13, 12, 11, 10. Oke. Yang harus dihapus 26, 28, 29. Yang harus dihapus 26, 28, 29. Raya? Iya, gimana? Udah? Tunggu. Udah? 26, Heeh. 21, Heeh. 26, Heeh. Banyak sekali. 22. Oke, kita coba ya. Yang Ya. menang nanti langsung dapat marshmallow. Wah, nggak boleh ngambil medalinya aja. nih. Boleh, nggak boleh? Oke, jadi jawabannya adalah
Jawabannya ada 3 rangkaian angka. Ini ada 23 dan 24, kemudian ada 22 dan juga 25, ada 21 dan juga 26. Jadi kira-kira siapa yang benar nih? Gak ada yang benar ya dua-duanya. Gak ada yang benar dua-duanya. Mau dari semua. Oh ya, oke, nggak apa, masih ada lagi. Masih ada berapa? Masih ada lagi. Katanya Ryan nih. Oke, langsung aja. Oke. Langsung ke pertanyaan kedua. Langsung. Berarti belum ada yang dapat marshmallow. Berapa banyak tahun kabisat yang ada di antara tahun 2025 dan juga tahun 2108? Iya. 2108. Iya, ada berapa tahun tahu, kabisat? aku tahu. Yo, tahu ya. Kita coba tanya ini ya. Nunggu Opa dulu ya. Manggilnya Opa. Aku udah tahu. Oke, Cing. Oke, itu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, tereng. Apa jawabannya? 21. Ada 21 tahun kabisat. Cing, 15. 15. Ini ngarang atau emang ini? Ada ilmunya? Dihitung. Oh, ada Kayak ilmunya. ada formulanya. Udah hitung katanya. Oke, kita lihat siapa yang paling benar, Cing Ade atau Raya? 21 tahun, Raya? Tadi 21 tahun ya? Oke. Kamu sukanya marshmallow atau ini? Steak? Marshmallow. Katanya, aku dengar-dengar ini, Cing. Ya. Raya katanya kalau menang, Hah? ini cuma permintaannya apa? Salah satu dari ibu. Dapat uang 60.000 60.000. sama marshmallow katanya kesukaannya. Oh. Boleh satu. Terima kasih. Ya. Iya. Jadi waktu itu Raya cuman kenapa mintanya 60.000 aja? Aku nggak 60 juta gitu. Iya. Ibu ada loh. Ibu ada loh. Kenapa? Kenapa suka angka 6 tuh atau 60.000 itu? Ya, Tahu uang. ya karena ya suka nggak apa. Oh, suka. Hey. Who are you? Hi. Please stand up, please. Who are you? Who? Who are you? Ya. Oke. Jadi kamu mau Itu apa? apa? Itu apa, Nak? Postcard. Hah? Postcard. Postcard. Saya kayak yang kayak gunung-gunung atau apa gitu ya kamarnya. Oh, postcard Bali. Kamu jualan ini, Nak? Nanti aja. Kamu jualan ini? Iya. Kamu kalau nawarin gimana? Kalau nawarin sama calon pembeli? Bahasa apa? Oh, pakai bahasa apa aja? Bisanya bahasa apa? Jerman? Jerman. Jerman. Oke. Guten Tag, modern Sipakum Karten kaufen. Ya Mr. Hook, Madame Sun. Port di Sule. Oh, bayar Leverkusen, bayar Ya. Mönchengladbach. Itu sepak bola. Bukan. 10,000 rupiah. Oh, how much? 10,000. Jin Chause? 10,000. Chinese? Jin Chause? Oh, berapa harganya? Wah, ya, 10.000. Itu kalau bahasa Jerman. Bisa bahasa apa lagi, Nak? Spanyol. Hungari. Oh, Hungari. Oke, mainkan, Hungari Put. gimana? Nah, bagaimana nih hasil analisis teman-teman? Apakah wawancara tersebut sudah sesuai dengan poin-poin strategi menyimak wawancara yang baik? Dan apakah wawancara tersebut juga sudah sesuai dengan aspek kebahasaan dan non-kebahasaan dari menyimak wawancara? Sebuah wawancara jauh melampaui sekedar proses mendengarkan pasif. Menyimak wawancara adalah sebuah keterampilan aktif yang menjadi kunci untuk mendapatkan pemahaman mendalam dan akurat dari sebuah percakapan. Proses ini dimulai dengan memfokuskan perhatian penuh, yaitu mengesampingkan distraksi dan menetapkan tujuan yang jelas mengenai informasi apa yang ingin dicari. Ketika wawancara berlangsung, penyimak yang efektif akan bertindak selektif. Mereka tidak mencatat setiap kata, melainkan fokus pada kata kunci, fakta, dan gagasan utama yang disampaikan. Demikianlah video pembelajaran yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.